pembangunan kayak semen, batu itu ada harganya, itu ada di patokannya. Untuk misalkan ini di RAB-nya kan untuk membuat misalkan apa ya, MK di masjid gitu ya misalkan. Nah itu RAB-nya apa? Itu membuat itunya prosesnya satu berapa, terus semen yang diperlukan berapa, pasirnya berapa. Tapi harus nyatu misalkan pasir sama semen itu biasanya ada ukuran 3:1. Pengelolaan bantuan hibah dari pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2017, bahwa pengelolaan hibah ini memang benar harus kita kelola dengan baik. Artinya dari mulai perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban sampai dengan pelaporan itu harus dikelola dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Bekasi sudah 2 tahun laporan keuangannya itu memperoleh opini dari BPK wajar tanpa pengecualian. Jadi termasuk yang dikelola oleh Bapak Ibu sekalian mengenai dana hibah juga sudah dikelola dengan alhamdulillah baik. Jadi untuk itu pada kesempatan ini mari kita tingkatkan tata kelola pengelolaan hibah ini dengan baik. Jadi yang sebagaimana tadi disampaikan bahwa hibah ini dari waktu ke waktu regulasinya, aturannya selalu berubah. Jadi dulu penerima hibah itu tidak berbadan hukum, tidak apa-apa. Sekarang sejak keluar Undang-Undang 23 2014 dan ditindaklanjuti dengan Permendagri 14 tahun 2016, bahwa penerima hibah itu harus berbadan hukum, sudah terdaftar di Kunham minimal 3 tahun dan memiliki sekretariat tetap sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak ada hambatan satu apapun. Untuk pencairan tadi sudah disampaikan, proposal memang benar. Waktu dulu yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian itu pada saat penganggaran. Sekarang setelah disetujui oleh DPRD dan sudah jadi perda agar dibuat kembali, terus menyampaikan kwitansi, KTP, fotokopi rekening, dan NPHD. Nah di dalam NPHD itu untuk yang 2017 harus mencantumkan NPWP dan NPWPD. Cara penerima hibah untuk membimbing atau mendampingi dalam rangka penyusunan pembuatan buku-buku tadi yang disampaikan, buku penerimaan, buku pajak, dan sampai dengan laporan nanti kita akan fasilitasi untuk para bendaharanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada beberapa catatan. Kami berharap narasumber jangan sampai tidak ada catatan sama sekali. Nanti seperti Pak Jaksa bilang tidak tahu aturan. Jadi itu hal yang sangat tidak lucu gitu. Oleh karena itu dialog kami sangat harapkan hari ini yang belum paham betul untuk bertanya secara langsung. Ya, kami harapkan Bapak dan Ibu bertanya berkait dengan kegiatan yang akan Ibu laksanakan. Kami persilakan Bu, Bapak. Bekasi, Kecamatan Karimati. Yang mau saya tanyakan kepada Bapak Jaksa, kita dalam membuat proposal itu memang banyak yang mungkin kira-kira ya dari harga ya, karena kita memang bukan ahlinya bidang anggaran ya, untuk pembangunan. Yang saya tanyakan, apabila kita membuat
anggaran yang kita sampaikan untuk pagar misalnya 10 juta, untuk bangunan lain 15 juta, tetapi pagar itu ternyata makan dana lebih kecil. Jadi yang kita anggarkan 10 juta ternyata 8 juta cukup, jadi masih sisa 2 juta. Nah, bagaimana dari sisa 2 juta tadi kalau kita alokasikan di mengenai misalnya untuk atap, karena kita memang nggak persis tahu tentang anggaran yang kita sampaikan pada awalnya, jadi hal-hal semacam itu mungkin saja terjadi di lapangan kan. Oh iya, dari Penahomat ya. Tadi pertanyaannya kurang lebih apabila yang diminta itu misalkan 10 juta ya untuk bangun pagar, dikasihkan, cuma ternyata dia bisa mengerjakan dengan harga yang lebih murah, itu 8 juta, kemudian sisa 2 jutanya seperti apa, kan seperti itu. Apakah itu baiknya seperti apa dan supaya tidak kena aspek hukum kan seperti itu. Mungkin jawaban dari saya, nanti juga kita akan konsultasikan juga ke Bapak Ibu BPKP terkait dengan administrasinya yang harus dipenuhi. Kalau seperti itu, kemudian kan intinya kan bagaimana Bapak mempertanggungjawabkan dana yang 10 juta itu, padahal cuma terpakai 8 juta. Apakah 8 juta yang boleh? Kalau dari saya sih, pertama harus dilakukan perubahan dulu tuh. Entah itu nanti prosedurnya seperti apa, tapi intinya dilakukan perubahan dari proposalnya. Apabila proposalnya itu sudah ada perubahan, ini ya, dilakukan perubahan dulu Pak. Ketika itu dilakukan perubahan, kemudian pertanggungjawabannya harus pas juga nih 8 jutanya. Kenapa dia jadi 8 juta? Itu pertanggungjawabannya. Yang penting sih bukti administrasi pertanggungjawabannya ada. Dan real nih Pak ya, real ya. Kalau itu real dan Bapak itu berani pertanggungjawabannya, silahkan untuk dipertanggungjawabkan yang 8 juta dulu. Kemudian sisanya, kalau hemat saya, dan sisanya itu adalah itu karena efisiensi yang Bapak lakukan sendiri, dan itu juga bukan keuntungan secara pribadi ya, bukan keuntungan tapi secara kelembagaan nih. Berarti nih lembaga ini bisa mengefisiensikan yang 2 juta. Berarti yang 2 juta itu silakan dipakai, tapi intinya harus ada bukti dukung yang jelas dan yang real cost gitu loh. Misalkan ini untuk buat atap, 2 juta ini buat atap, ya buat atapnya itu seperti apa, dan ini real cost. Real cost itu maksudnya harganya itu jangan main-main, emang benar-benar yang itu yang dibayarkan kemana, ke toko bangunan yang seperti itu gitu loh. Jangan ada pengurangan, karena kalau nanti itu bukti bagian tidak real cost, ini kan jadi masalah di kemudian hari. Intinya seperti itu. Intinya itu supaya kita tidak kena aspek hukum adalah buktinya harus pas gitu, harus real cost gitu, harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang namanya juga pertanggungjawaban. Selama Bapak ini bisa, saya bisa mempertanggungjawabkan, ini buktinya, saya jujur kok, ya nggak masalah Pak kalau saya, karena ini efisiensi dari yang Bapak lakukan. Kemis luar biasa, ada yang 4 kali datang kita, luar biasa. Makanya saya selaku pengelola hibah, ya, mohon kalau sekarang Bapak secara administrasi kita bantu kami juga, tolong dipercepat nanti pembuatan SPJ-nya. Jangan sampai kami diperlakukan seperti pengemis datang ke rumah-rumah. Itu kadang-kadang kami sedih itu. Kemudian juga buatlah laporan sebagaimana mestinya. Jangan mengada-ada. Ya, kalau memang bangunan ini foto yang ini. Ya. Itu. Jadi sesuai apa yang direncanakan saja. Jangan mengada-ada. Kenapa demikian? Ini ada kejaksaan. Nanti kembali kepada kita juga. Kalau kita mengada-ngada, resiko hukumnya ada. Oleh karenanya kami mohon para calon penerima hibah, nanti ketika bantuan digulirkan, buatlah laporan sebagaimana